Halo guys, welcome to channel Rumah Lur Bandar Lampung. Kali ini kita akan membahas tentang mengerjakan cara memotong pakan dan minum ulet Jerman ya guys ya. Ini kates muda yang saya beli, ini real. Jadi semua yang saya ceritain itu real ya guys ya. Ini satu karung 50.000 guys. Ini saya akan menunjukkan cara pemotongannya biar teman-teman juga bisa tahu ya guys ya. Jadi satu karung ini isinya banyak guys. Ini bisa habis ini bisa sampai seminggu ya guys. Jadi untuk alat-alatnya pakai pisau dapur, terus pengerokan untuk ini dikupas dulu ya guys ya. Terus ini kita pakai scrap yang tajam, ujungnya kita asah. Jangan lupa pakai ember ya guys ya, ember kecil. Terus pakai sarung tangan ya guys. Ini kalau kita nggak pakai sarung tangan, tangan kita kalau kena getahnya ini guys, bisa luka ya guys ya. Ini untuk ini kita potong dulu. Semuanya kita potong dulu. Nanti ini langsung dikupas. Ini pengerjaannya lumayan lama guys. Karena untuk pakannya untuk pakan dan minum saya pakai kates muda aja gitu. Sama untuk vitamin dan nutrisinya itu pakai telur ayam guys. Itu tuh. Ini kalau sudah dipotong, dikupas, nanti dibelah dua ya guys ya. Jadi saya nggak pemberian pakannya nggak besar-besar, nggak sampai beberapa hari, apalagi mau sampai seminggu, karena untuk pakannya itu dan minumnya dia udah nggak fresh lagi. Ini setelah kita kupas kulitnya, kita potong belah dua ya guys ya. Terserah mau pakai golok apa pakai pisau dapur, nggak apa-apa, yang penting tajam ya guys ya. Nah, ini kita potong ujungnya. Ini saya buang, saya nggak kasih makan ini, karena ini kulitnya tebal ya guys ya. Karena ada ujungnya ini, jadi saya buang aja.
Nah, kita setelah pemotongan belah dua seperti ini, kita buang bijinya. Jadi kulitnya itu harus dibersihin ya guys. Jadi untuk kotaknya itu nanti bersih guys. Jadi nggak ada sisa-sisa dari pakan dan minumnya ini, dari katesnya. Nah, ini kita kalau yang matang untuk makan unutnya aja. Kalau kepiknya kita kasih yang muda ya guys. Nah, setelah kita bersihin seperti ini, kita belah. Jadi lumayan agak besar ya guys. Dibelah seperti ini. Kalau kecil ya kita bagi 3 aja, seperti ini. Nah, kalau yang agak besar ya kita bagi 4 ya guys ya. Bagi 4, bagi 5 juga bisa. Jadi ini pengerjaannya nggak begitu sulit ya guys ya. Karena pengerjaannya juga seminggu sekali ya guys. Jadi nggak setiap hari. Ini. Nah, nanti setelah kita potong belah 2 semua, ini yang untuk persiapan untuk langsung dikasih makan dan minumnya. Yang untuk stok besok-besoknya, ini yang belah 2 kita belah semua. Nanti belah 2 aja kita masukin dalam kulkas ya guys. Karena apa? Karena biar dia selalu fresh. Jadi setiap hari saya potong seperti ini untuk pakan dan minumnya. Setelah kita potong seperti ini guys, kita potong seperti ini ya guys. Jadi perkiraan aja untuk kalian. Kalau saya 1 cm lebih bisa guys ya. Ya sekitar 1 cm. Tapi kalau kotak kalian kecil dan terus uletnya juga sedikit, diperkecil juga nggak apa-apa ya guys ya. Dibelah 2 lagi nggak apa-apa. Kalau kotak kalian kecil. Tapi kali ini kan kotak saya besar ya guys ya. Jadi kalau saya potong kecil seperti ini akan cepat habis dia guys. Jadi saya potong gede seperti ini biar untuk cukup 1 hari. Ini pekerjaan yang rutin selalu saya kerjain setiap seminggu sekali. Ini saya pemotongannya saya perkirain aja
Ini perkiraan dua tetes muda. Nanti sewaktu kurang saya potong lagi. Yang penting sudah saya siapin, udah saya masukin kulkas biar dia selalu fresh. Oke guys. Nah, kita next ke video ulatnya ya guys ya. Itu tadi cara saya memotong kates muda, dan untuk minumnya juga ya guys. Itu dari cara rumah ulat ya guys ya. Dan di channel ini saya akan selalu menayangkan tentang ulat Jerman semua, dan nggak ada dari konten-konten yang melenceng dari ulat Jerman ya guys ya. Tetap ada bersangkut paut dengan ulat Jerman ya guys. Ini ulat Jerman yang udah saya bagi 2 kotak guys. Ini udah 1 bulan lebih. Dia udah lumayan besar ya guys ya, karena saya ini uletnya saya kasih pur ayam terus, karena saya juga mau cepet lempar ke konsumen, karena pemesanan juga lagi banyak-banyaknya. Saya juga lagi membuat pembibitan juga, karena kemarin saya termasuk telat ya guys ya. Nah, sewaktu pemindahan ini, kalau kalian mau pindahin ke media ke kotak yang baru, dibagi 2 kotak maksudnya. Media atau kotoran uletnya ini jangan dibuang dulu juga nggak apa-apa, karena dia masih terlalu kecil ya guys ya. Jadi tinggal kita taburin purnya ini sedikit aja gitu guys. Yang ini guys, ini kita berbicara tentang ini aja guys ya. Bentar. Ini kepik yang baru saya kemarin saya pindahin. Terus saya nggak kasih makan, cuman saya semprot aja. Jadi untuk teman-teman, kalau kalian waktu pemindahan ke kotak media yang baru kepiknya, ini anakannya jangan dikasih pakan dulu, karena dia nggak mungkin makan juga ya guys ya. Jadi kita semprot aja, kita nggak kasih makan juga, karena dia tetap hidup karena masih ada medianya. Nah, untuk hari kedua baru kalian bisa kasih guys, kasih pakannya. Oke guys, bentar guys, kita kasih pakan dulu. Ini kita kasih makan dan minumnya ya guys ya. Ini saya kasih kates muda sama labusium, saya mix, saya campur biar dia nggak terlalu bosen juga ya guys. Ini banyak guys kuman atau bisa dibilang gurem ya guys ya dari purnya. Ini halus-halus guys, itu yang gerak-gerak kelihatan guys.
itu bergerak loh guys. Nah jadi saya nggak melakukan pengayakan, saya biarin kumannya, nanti itu akan habis sendiri. Karena kalau kita ayak juga percuma, karena telur-telurnya juga nanti akan terbuang ya guys ya, sayang. Karena ini termasuk lama juga, ada 3 mingguan ya guys ya. Jadi untuk 2 minggu ke depan kepiknya ada 2 kotak itu, jadi bisa berbarengan guys. Jadi anaknya bisa sama besar nantinya. Jadi untuk kalian, kalau kalian punya kepiknya lumayan banyak ya guys ya, di dalam misalnya kalian ada 20 kotak, jadi diusahakan untuk berbarengan semua, kalau enggak 10-10. Jadi waktu pemanenan bisa banyak guys untuk penjualannya. Kita kasih yang satunya udah lumayan besar juga ya guys ya, ini guys. Nah kalau ini masih ada kates mudanya, kita kasih di sini aja, kita kasih sedikit aja ya guys ya, tuh. Nah setelah seperti ini, karena medianya ini belum habis, kita harus semprot ini guys, kita semprot aja. Oke. Nah ini disemprot aja. Ini setelah, kalau medianya sudah habis, jangan disemprot lagi guys, tinggal kita kasih purnya aja, pur ayamnya udah. Karena kalau medianya habis, kalau kalian semprot pasti kena uletnya. Uletnya lembab, itu yang menyebabkan kematian pada ulet. Oke guys. Nah kita semprot yang satunya. Ini guys. Jadi ini penyemprotan jangan terlalu basah, bener ya guys ya. Dia asal lembab aja. Jadi dia bisa makan medianya. Karena uletnya ini masih halus-halus, susah untuk makan yang keras-keras medianya. Oke guys. Nah kita lanjut ke dalam untuk menjawab pertanyaan teman-teman ya guys ya. Kita akan jawab pertanyaan teman-teman. Nih guys. Kenapa minta maaf mas? Kan nggak salah, saya sendiri lebih ke pur karena nutrisinya lebih baik dibanding polar. Karena kenapa saya minta maaf? Karena ya lebih baik kita minta maaf, walaupun kita nggak salah juga ya, takutnya menyinggung satu sama lain. Oke guys. Nah kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Mas mau tanya, kumbang mau produksi pertama emang dikit ya? Iya,
produksi pertama itu sedikit. Kenapa saya bilang sedikit? Karena pembibitan saya waktu kepompong jadi kumbang, saya langsung masukin ke media. Sedangkan pembibitan itu jadinya bertahap, kadang ada 5, kadang 10, kadang 20 yang jadi. Saya masukin langsung ke medianya. Jadi kumbang ini menghitamnya itu bertahap juga ya guys ya. Jadi dalam perkawinan, kalau kumbangnya ini menghitam baru bisa melakukan perkawinan. Oke guys. Nah, jadi saya butuh 3 minggu untuk produksi awal ya guys. Tapi kalau kalian mau 2 minggu juga nggak apa-apa, asal dalam pembibitan kalian langsung masukin ke kotak kosong dulu biar menghitam semua, baru nanti pindahin ke kotak media yang baru. Nah, itu baru bisa 2 minggu ya guys ya. Kalau saya berbeda ya guys. Mudah-mudahan pembahasan saya tentang produksi awal ini kalian paham ya guys ya. Terus saya selalu mengikuti video dari agan. Saya pemula agan. Setelah kepik dipindahkan ke media baru, berapa hari ya anakan ulet Jermannya akan terlihat gan. Semangat kontennya gan. Oke, thank you. Setelah kepik pindah ke anakan ulet Jerman itu akan terlihat sekitar seminggu ya guys ya. Umurnya seminggu dia kelihatan. Kalau kalian memakai media pur ya guys. Tapi kalau kalian memakai media polar saya nggak tahu. Karena saya pemakaian media media pur, dan sama kalian yang memakai media polar saya sanksi ya mau berbicaranya, karena saya belum pernah dan saya juga belum paham dengan polar. Oke guys. Nah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Itu anakannya nggak ada yang lemes ya bang? Ini nggak ada. Saya nggak pernah, bukan nggak pernah, kemarin pernah sekali. Dia lemas, mengeluarkan cairan, dia basah, tapi itu karena saya nggak kasih pur, karena kehabisan pur waktu itu. Saya mau beli, tukang jual purnya ini lagi libur, jadi saya kira nggak bermasalah, ternyata malah mati lemas ya guys ya. Tapi kalau untuk selanjutnya seperti ini, karena ada persiapan pur saya, stok saya ada, mudah-mudahan nggak mungkin mati lemas lagi seperti yang video kemarin ya guys ya. Jadi kalau kalian membahas tentang mati lemas, saya paham sekarang guys. Oke guys. Terus, Mas, itu pur ayam pedaging apa ayam petelur? Maklum awam. Saya juga awam, jadi saya nggak tahu itu pur apa ya, pur pedaging mungkin ya.
karena kan ini untuk pembesaran dia, biar dia cepat gemuk, cepat besar. Mungkin pedaging ya guys ya. Kalau bertelur nggak mungkin ya, mungkin saya juga belum paham. Cuman itu pur BR1 broiler 1 guys. Oke guys. Bang, medianya diayak terus ganti baru bang. Dalam pertanyaan perawatan dan solusi mati lemas pada ulat Jerman episode itu saya bersihin semua. Itu basah, dia basah karena saya nggak kasih pur waktu itu, kehabisan. Terus dia merasa terancam mengeluarkan cairan sampai dia media atau kotoran dari uletnya ini basah. Dia kalau kotoran uletnya ini basah, dia menyerupai tanah guys. Dia keras nantinya, dan itu akan merepotkan kita sendiri. Jadi jangan pernah sampai terjadi yang seperti itu lagi. Saya nggak mau, karena pengerjaannya memakan waktu lama ya guys ya. Terus Malang selalu hadir mas, sukses selalu. Oke, thank you mas. Terus suhu ruangan berpengaruh atau tidak? Jika berpengaruh, suhu berapa yang bagus? Saya nggak ngukur suhu ruangan karena saya nggak ada pengukurnya mas ya. Di sini saya di ruangan tertutup, sirkulasi udara juga nggak memadai, tapi saya pakai kipas angin. Ini nonstop hidup. Di mana alamatnya mas? Alamat saya di Jalan MH Tamrin, Gang Sekawan, Gotong Royong nomor 28. Cek lokasi ada di video saya. Oke guys. Mas, saya minta alamatnya, ingin beli dari Jemingin Sidoluhur ke Bangun Rejo. Balasan saya tunggu. Oke, sudah saya balas. Saat pembagian menjadi 2 box, media purnya berapa banyak mas? Nah, ini pertanyaan bagus. Seperti yang saya sudah jelasin di awal tadi, ini kalau ini sudah saya pindahin, barusan saya pindahin 2 kotak, jadi 2 kotak ya guys ya. Kalau kalian dalam pemindahan jadi 2 kotak seperti ini, kalau kalian bersih waktu pemindahan, kalian bersihin kotorannya, kalian harus kasih purnya itu lumayan banyak loh guys, lumayan banyak. Jadi asal terlihat aja. Ini purnya terlihat nih, karena di atas media kotoran uletnya ya guys. Pokoknya asal dia bisa bermain nih kali ya, bisa masuk ke dalam pur kali ya. Susah, karena di sini saya susah untuk menjelaskannya guys. Gitu aja, tapi jangan terlalu banyak bener. Nanti dia lama-lama akan bosan sama pur. Jadi apa ya, dalam pemberian purnya itu dia udah nggak mau lagi nanti guys. Lebih bagus ya kita kasih sehari sekali. Itu kalau kalian pengen uletnya ini cepat besar ya guys ya. Tapi kalau kalian ingin memperlambat, belum ada yang
ngejar mau belanja sama kita pemberian purnya bisa 2 hari, 3 hari, apa 4 hari bisa. Tapi lihat kondisi uletnya juga, jangan sampai media kotoran uletnya ini basah ya guys ya. Itu aja guys. Terus berarti untuk media awal untuk bertelur butuh pur ayam yang halus ya Om. Untuk media awal bertelur itu kita yang kasar, kita ayak, kita yang kasar yang diambil, yang halusnya kita kasih ulet aja guys, ditaburin ke ulet ini aja guys, itu yang halus. Tapi yang halus itu harus dikasih pur kayak gini juga, jadi kita taburin aja. Jadi jangan yang halus kita nggak pakai untuk media bertelur kepiknya, ya guys. Nah sampai di sini semoga kalian bisa mencerna apa yang saya bicarakan di sini ya guys ya. Semoga memang bisa bermanfaat ya guys untuk kita semua ya guys ya. Sampai di sini dulu. Yang belum subscribe, saya mohon subscribe ya guys. Kalau ada salah kata, mohon maaf. Oke guys, thank you.